Masya Allah itu bapak, dianya lagi iklan sampo. Tapi katanya di depan itu ada perempuan rambut panjang yang lagi ngibas-ngibasin rambutnya gitu guys. Selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem, zerem. Kembali lagi bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Cerita kali ini datang lagi dari Jawa Timur guys. Nggak tahu nih ya, banyak banget nih yang ngirimin cerita yang datang dari Jawa Timur guys. Ini ceritanya Kak Dita yang dia bapaknya itu punya kantor guys di deket Jembatan Merah Surabaya dan kantornya itu sehoror itu guys. Wah gila sih, kalian harus dengerin ini sampai habis guys, sumpah horor banget. Sebelum itu gue mau mastiin nih, kalian udah subscribe belum ke channel gue? Kalau belum, subscribe dulu ya. Dah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Gue sebanyak basa-basi. Oke, jadi lokasi kantor bapaknya ini gak jauh dari Jembatan Merah yang ada di Surabaya guys. Jembatan Merah ini tuh jadi saksi bisu dari pertempuran yang dilakukan arek-arek Surabaya untuk ngelawan sekutu tuh saat itu guys. Terjadi pertempuran hebat di tanggal 10 November 45 guys. Udah lama banget. Di jembatan itu yang sebelumnya itu juga disebabin oleh penembakan Malabi pada tanggal 30 Oktobernya tuh di tahun yang sama. Udah gak kehitung berapa banyak korban yang gugur dalam pertempuran itu. Mungkin itu sebabnya ya kantor bapaknya itu agak angker karena sekitar situ udah banyak banget nyawa yang tumbang guys. Nah jadi ceritanya pada tahun 2012 nih, udah lama ya, 10 tahun yang lalu, itu pertama kalinya bapaknya Kadita bawa ke kantor yang sebenarnya udah difungsiin jadi gudang guys. Bentukannya tuh kayak ruko gitu, 3 lantai. Bapaknya ini kerjanya sebagai agen peralatan medis gitu guys. Mulai dari stetoskop, kapas, perban, masker, bahkan kayak manekin full body yang kayak begini guys, yang perutnya tuh kelihatan isi perutnya. Terus pokoknya bisa dibongkar pasang itu, replika masuk manusia gitu loh. Nah sebelum pembukaan kantor ini, papanya itu ada minta tolong nih ke salah satu ustadz yang namanya Ustadz Samsul guys, buat ngadain kayak pengajian gitu, syukuran lah buat pembukaan kantor ini ya kan. Nah kantor ini ya guys itu bangunnya udah tua banget, udah gitu di komplek ruko yang emang udah tua gitu lah guys. Kebayang gak sih bentukannya yang kayak beginilah, pokoknya bener-bener udah tua banget lah kelihatannya. Nah setelah dibersihin dari debu dan kotoran nih, giliran Pak Ustadz Samsul yang ngebersihin ya. Dalam kata lain ya, maksudnya ngebersihin tuh kalian paham lah ya kan. Pokoknya pertama kali nih Pak Ustadz itu datang lu kan ke kantornya. Kalimat pertama yang beliau sebutkan itu justru malah ngomong kayak begini guys. Wah pak, kantornya ini lantai 3 tuh PR banget nih. Untung papanya ini bukan orang yang penakut guys. Jadi dia tuh nggak nanggepin kalimat itu pada awalnya. Tapi bapak ustadznya ini tuh terus-terusan ngomong kayak gitu. Terus ngomongnya juga kayak, Mbak-mbak yang ada di lantai 3 itu emosian loh, dan bakal ganggu. tapi padahal itu Pak Ustadz belum sama sekali datang guys ke lantai 3. Jadi kayak aneh aja gitu, kenapa Pak Ustadznya tuh bisa tahu kan? Ya gak sih? Kok bisa tahu apa yang ada di lantai 3 gitu? Mungkin dia lihat dari luar atau gimana? Gue gak paham juga sih ya. Tapi emang agak aneh. Nah waktu acara pengajiannya ini berjalan seperti biasa nih. Papanya emang ngundang beberapa temennya nih. Dan salah satu di antara mereka itu sempat bilang yang mirip-mirip juga kayak Pak Ustadz gitu. Dia bilangnya kayak begini, kalau ruko ini tuh banyak penghuninya, tapi bedanya tuh dia ngefokusin ke yang di lantai 1 guys. Kata beliau, dia ngomong kayak gini, Di lantai 1 dan lantai 2 ini suka jahil loh. Satunya suka bolak-balik, gak bisa diem, jalan-jalan mulu. Dan satunya lagi itu suka iseng mindahin-mindahin barang gitu. poltergeist guys. Nah lagi-lagi bapaknya dia ini kayak cuman bingung aja gitu, nggak tahu mau respon apa gitu kan. Apa sih ini maksud orang ini? Karena papanya juga nggak sensitif nih soal beginian nih, soal hal yang gaib tuh nggak percaya gitu. Nah setelah diberesin, setelah di ngajiin nih ya guys, akhirnya itu kan mulai diisi ya rukonya dengan barang-barang untuk dijual nih. Lantai 1 itu isinya etalase-etalase kaca yang kayak begini, itu di dalamnya diisiin manekin full body, setengah body, sama stetoskop gitulah. Nah lantai 2-nya itu bakal digunain sebagai ruang bapaknya dan anak buahnya nih, karyawannya, untuk kerja administratif gitu guys. Sedangkan di lantai 3 itu isinya gudang-gudang menyimpan barang-barang
barang-barang yang untuk dijual tuh. Isinya barang-barang besar, barang-barang berat gitu guys. Jadi kalau kata kakaknya, satu lantai itu isinya kardus-kardus besar yang segede lemari guys. Jujur gue belum pernah lihat sih kardus sebesar lemari guys. Tapi gila gede banget loh. Mungkin kayak segede kulkas gitu ya. Nah, di lantai 3 ini guys, juga ada lift barang dan juga sebuah balkon. Dimana kalau kita naik lift barang itu menuju ke lantai 3, kita itu langsung disambut sama balkon guys. Dan itu cuman pakai pintu kaca yang transparan gitu guys, kebayang nggak? Nah, kayak gitu. Nah, keanehan pertama yang mereka rasain tuh di situ, entah mengapa, lampu lantai 3 itu selalu bermasalah guys. Kayak lampunya padam sendiri, lampunya kedap-kedip, terus pas udah dibeli lampu baru yang wattnya lebih gede, lebih terang pun tetap kerasa rabun gitu, redup lah. Papanya juga udah bilang berkali-kali nih ke anak buahnya untuk ganti lampunya terus menerus guys. Tapi kalau udah dibeli baru, udah diganti, nggak bertahan lama pasti antara dia redup atau dia mati gitu. Aneh kan? Sampai bapaknya ini udah capek dan sampai manggil PLN untuk ngebenerin itu lampu. Terus kata mereka nggak ada masalah kok. Mereka bilang ini biasa aja kok, nggak apa-apa ini. Mungkin ya struktur temboknya itu emang tertutup banget gitu ruangan itu. Jadinya ngebuat ventilasinya jadi gelap gitu loh guys, nggak ada ventilasi. Oke, masuk akal gitu lah. Bisa dijelasin lah. Oke gitu menurut mereka ya. Kalau kata gue sih kurang masuk akal ya menurut gue ya. Nah terus keanehan kedua guys, tiap kali siapapun yang datang pertama ke kantor nih ya, itu selalu menemuin manikin yang ada di lantai 1 tuh guys. Itu tuh berpindah tempat guys. Beberapa manikin entah kenapa kayak selalu menghadap ke tembok atau menyamping. Pokoknya pindah-pindah lah tempatnya, geser-geser gitulah. Aneh banget kan? Creepy lagi, itu patung loh. Dan katanya juga sampai beberapa dari manikin itu sempet jatuh dari etalasenya guys. Itu padahal etalasenya ada di atas dinding, yang memastikan pasti etalasenya pun gerak gitu untuk supaya itu manikin jatuh. Nah, sayangnya saat itu tuh bapaknya belum kepikiran untuk beli CCTV gitu guys, karena ya kan baru pindah juga ya. Jadi cuma bisa nyalahin nih ya sosok perempuan dan anak kecil yang dibilangin sama Ustadz dan orang-orang yang sekitar situ. Ya mungkin emang kedua sosok ini tuh suka iseng ya, tapi mereka nggak jahat gitu lah ya. Mereka tuh suka kepo-kepo aja gitu sama barang-barang, terus pengen megang-megang, terus pengen bermain dengan barang-barang itu. Tapi menurut gue ini yang udah agak gimana gitu ya, kalau kata gue, kalau udah nyembunyiin itu udah bahaya deh. Nah ini juga pernah katanya dia pernah nyembunyiin stetoskop guys, yang bentukannya kayak begini nih, tahu kan, yang ditaruh di telinga dokter, terus kalian diperiksa tuh dadanya pakai itu. Nah itu stetoskop yang lagi di display, yang lagi dipajang tuh guys, tiba-tiba aja hilang guys. Dan baru ditemuin ketika Pak Ustadz itu datang ke kantornya lagi untuk ngedoain. Ketemunya lu tahu nggak di mana? Itu di kardus tempat koran-koran bekas guys, kayak sampahnya koran gitu loh guys. Padahal ya gak ada satupun yang pernah menyentuh stetoskop itu guys, yang ada di display nih, yang ada yang lagi dipajang. Apalagi gabut banget nyembunyiin itu ke dalam kardus sampah. Aneh gak sih? Nah oke, balik lagi ya ke cerita pertama nih, ke cerita kakaknya saat itu lagi berkunjung ke kantor bapaknya. Waktu itu hari udah sore guys, jadi kakaknya ini lagi di ruangan bapaknya guys. Karena gabut banget nih, dia tuh ya jalan-jalan mulu gitu loh guys, keliling-keliling lantai 1, lantai 2 gitu. Papanya itu udah bilang nih dari awal, Jangan kamu masuk ke lantai 3, bahaya. Di sana full kardus berat, takutnya kenapa-napa. alasannya seperti itu guys, takut barang-barangnya itu loh. Tapi dia di sini karena dia juga masih kecil ya guys saat itu, dia ini bandel guys. Dia pengen naik ke lantai 3. Nah papanya awalnya nggak ngebolehin guys, tapi karena dia bujuk-bujuk terus juga kebetulan ada anak buah bapaknya nih yang namanya Mas Apip. Itu dia juga emang bakal naik ke lantai 3. Akhirnya sekalian aja tuh nemenin Mas Apip ngecek barang juga ke lantai 3 guys. Nah di sini bapaknya itu mesen nih ke Mas Apip nih buat jagain dia, temenin dia, awasin terus gitu ya. Nah terus bapaknya juga bilang kayak begini, Itu kalau si Mbak muncul, langsung turun ya, langsung turunin pokoknya ini anak. gitu katanya ke Mas Apip. Bingung gak tuh, Mbak yang mana? Coba apa Mbak? Tapi reaksi Mas Apip tuh cuma kayak ketawa-ketawa gitu guys. Terus dia ngiranya nih, oh ya mungkin papa aku cuma bercanda gitu. Ternyata tidak. Jadi
pas mereka awal naik tangga nih lah, dari lantai 2 naik ke lantai 3, emang tangganya itu agak curam ya guys. Nah Mas Apip yang udah naik duluan, dia itu ngeliatin ke bawah nih, jagain dia, diliatin terus lah pokoknya, bener-bener diawasin sampai dia tuh sebenarnya risih nih awalnya. Tapi ternyata guys, ada alasan kenapa Mas Apip itu ngeliatin, ngawasin sebegitunya. Waktu dia udah pengen nyampe ke lantai 3, tiba-tiba aja dia kepleset guys, dan nyaris kebentur kepalanya ke tangga. Mas Apip itu sampai teriak, tuh kan pasti gini katanya. Terus dia langsung ditolong tuh sama Mas Apip, dan dilihat kepalanya tuh, untung aja baik-baik aja guys kepalanya, cuma lututnya aja yang kebentur sedikit. Terus Mas Apip tuh bilang kayak begini, setiap ada yang baru naik ke lantai 3 pasti deh suka kepleset. Kayak kamu tadi tuh, kenapa coba? Emang ngerasa ada yang dorong? Katanya gitu. Dia jujur nih, kalau dia nggak ngerasa kayak dia didorong sama siapa-siapa guys. Dia cuma ngerasa kayak bingung aja, kok bisa ya gue seceroboh itu gitu, naik tangga aja kok bisa kesandung gitu. Padahal jelas-jelas tangan kanannya itu udah megang ini loh guys, pegangan di tangga tuh ya. Tapi kenapa masih kepleset? Yang dia sadarin tuh ya guys, dia tuh sebenarnya ada sempet nih meleng gitu loh guys, nggak sadar kalau dia tuh jatuh guys. Jadi Mas Apip tuh pas teriak manggil namanya dia, itu tuh dia baru sadar guys kalau kepalanya itu udah hampir kena nih tangga gitu guys. Baru di situ dia langsung refleks nahan itunya. Jadi sempet kayak meleng gitu lah ya. Tapi ini ngebuat dia bingung, kok bisa ya saya meleng gitu guys. Dan karena Mas Apip juga ngomong kayak, kamu ngerasa kayak ada yang dorong ya? Itu tuh dia juga terngiang-ngiang itu kalimat Mas Apip tuh di dia. Karena dia nggak merasa, tapi kok Mas Apip malah ngomong kayak begitu. Nah ya udahlah, sembari terngiang-ngiang, dia nggak pengen ambil pusing tuh guys. Dia tetap naik ke lantai 3 sama Mas Apip. Pertama kali dia ngerasain yang ada di lantai 3 itu lembab banget, gelap, redup gitu lah ya. Banyak banget kardus-kardus yang tertumpuk, tinggi banget lebih dari dia guys. Kebayang gak lo setinggi apa? Ya kayak gudang aja gitu loh guys. Kalau kalian main ke IKEA tuh kayak begitu deh kayaknya, kalau yang gue bayangin ya. Jadi dia di situ tuh jalannya bener-bener harus hati-hati banget guys. Nah Mas Apip ini ke bagian kanan guys, sedangkan dia jalan ke bagian kiri nih yang lebih gelap. Nah di sini Mas Apip itu berulang-ulang kali gitu kayak nyautin dia nih untuk ngajak ngobrol gitu guys, mastiin kalau dia nggak kenapa-napa gitu. Kayak ngomong kayak gini, Duk nggak apa-apa kan? Duk bersuara oh. Gimana ya Jawa? Kayak gitulah pokoknya. Nah yang ngebuat dia tuh akhirnya memutuskan untuk nyanyi-nyanyi sendiri gitu loh guys, buat mastiin kalau Mas Apip nih dengerin dia nih. Tapi Mas Apip malah bilang kayak gini, jangan nyanyi-nyanyi, nanti manggil yang itu. Katanya gitu. Ya di sini dia akhirnya nanya dong. Setelah bapaknya juga, Mas Apip ini ngapain sering banget sih ngomongin itu-ituan, mbak-mbak gitu kan? Apa sering banget begitu ya? Terus akhirnya dia nanya kayak begini guys, emang ada apa sih? Kok sebut kayak gitu mulu? Emang siapa sih mbak-mbak? Terus Mas Apip tuh jawab, ya itu, mbak yang dorong kamu di tangga. Dia sering bikin ribut, tapi kalau lagi berdua gini biasanya aman kok. Katanya gitu guys. Sehabis dia bilang kayak begitu guys, otomatis dia langsung merinding dong. Terus dia sempet tuh minta Mas Apip untuk udah Mas, turun aja, ketakutan gitu lah ya. Tapi Mas Apip cuma ketawa-ketawa gitu guys, sambil ngegoda-godain kayak takut dia gitu. Terus akhirnya dia alasan aja nih ke Mas Apip, aku udah mulai sesek ini di sini, kenapa ya bau tanah gitu. Pas dia ngomong kayak gitu, mukanya Mas Apip tuh langsung tegang guys, kayak kaget. Dia langsung ngegandeng dia dan langsung turun ke bawah ke lantai 2 guys. Akhirnya di lantai 2 itu Mas Apip ngomong tuh sama bapaknya. Mereka tuh kayak cerita-cerita gitu guys. Papanya dengan santai tuh ngejelasin kalau di lantai 3 itu emang ada penunggu yang suka nunjukin keberadaannya ke mereka nih yang tinggal di ruko itu guys. Sosok pertama itu perempuan tinggi lebih dari 2 meter guys. Dia sering banget nampakin dirinya kayak bayangan hitam gitu, dan tahu penanda apa yang menandakan kalau si mbak ini bakal datang. Bau tanah guys. Bau tanah itu kan punya aroma yang khas ya, kayak apa ya, kayak bau hujan gitu ya guys. Kalau kalian main ke taman gitu, cium tanahnya, kalian duduk itu kayak gitu kan,
Tahu deh pasti kalian. Itu persis banget yang disebutin sama Mas Apip juga. Itulah kenapa Mas Apip langsung ngegeret dia turun ke bawah guys, karena takut itu si mbak-mbaknya bakal datang. Nah si mbak-mbak ini tuh suka gangguin siapa aja yang ada di lantai 3 guys. Mas Apip dan semuanya yang ada di situ termasuk bapaknya itu juga ya percaya kalau mbak-mbak ini tuh yang selalu dorong-dorong mereka gitu pas di naik tangga gitu ya menuju lantai 3. Semua orang bahkan bapaknya sendiri itu udah sempet kok kepleset di lantai itu guys. Mau sehati-hati apapun pasti nyungsep juga. Bahkan nih ya ada yang namanya Mbak Adel, salah satu anak buah papanya, pernah nih denger suara Mbak Tinggi itu lagi ketawa, ngejek-ngejek gitu. Sebelum akhirnya Mbak Adel ngerasa ada yang dorong guys. Akhirnya jatuh dah tuh di tangga itu guys. Serem gak tuh? Di sini Mbak Adel tuh histeris teriak langsung. Untung dia nggak luka guys. Tapi ya walaupun nggak luka tapi tetap aja ini membahayakan. Nah si mbak-mbak tinggi ini tuh juga bisa mondar-mandir guys. Sampai suara langkahnya itu kedengeran sampai lantai 2. Kalau ada kayak sesuatu yang nabrak, itu tuh pasti dah mbak-mbaknya tinggi tuh lagi iseng gitu ya guys. Karena emang dia suka nabrak-nabrakin kardus guys yang ada di lantai 3. Bahkan nih ya kata Mas Apip sama bapaknya nih, itu kardus kadang suka tiba-tiba penyok sendiri. Padahal kardusnya itu kardus yang kokoh gitu guys, kardus yang keras gitu ya. Dan juga nggak ada jatuh, nggak ada yang emang ketabrak. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena si mbak-mbak tinggi itu guys, dia tuh suka jalan-jalan. Bahkan nih ya kalau hari udah malam sedikit, dia kayak lagi maraton gitu kalau kata bapaknya. Bener-bener berasa tuh lantai 3 tuh miliknya tuh. Udah gitu lari-lari gitu. Dan juga nih ya selain itu guys, dia tuh suka banget ketawa kenceng banget, bahkan mukul-mukul tembok. Sampai tetangga gedung sebelah itu pernah komplain kalau tiap malam kenapa ada suara orang kayak main bola basket gitu guys, dibilanginnya benturin bola ke dinding lah. Padahal nggak ada yang kerja atau lembur pada malam itu guys. Ya si mbak-mbak tinggi itu lagi iseng. Pokoknya ya mbak-mbak tinggi ini tuh selalu nemenin mas-mas nih atau mbak-mbak karyawan bapaknya kalau lagi nurunin barang tuh dan nata barang di lantai 3 guys. Di sini Mas Apip juga bilang dia sering banget ngeliat bayangan hitam gelap di belakang dia setiap kali dia ada di lantai 3 dan lagi ngurusin barang guys. Gila nggak tuh? Betah juga ya Mas Apip diginiin. Ini ngebuat Mas Apip dan yang lain nih karyawan-karyawannya itu buat peraturan sendiri guys. Kalau misalnya udah sore nih lewat jam 4 sore nggak pengen naik ke lantai 3 guys. Tapi ya Mas Apip belum kapok kok guys, makanya dia tetap aja naik gitu guys. Nah setelah ngobrol tuh guys, Mas Apip tuh akhirnya pengen lanjut kerja tuh. Akhirnya cuman ada dia dan bapaknya nih di ruangan itu. Waktu itu udah jam 5 lewat sedikit ya. Dia akhirnya turun nih ke bawah ke lantai 1 buat lihat-lihat manekin. Apa yang dilihat mbak? Nah tiba-tiba dia ngelihat Mas Apip ini ngomong kalau dia lagi dipanggil papanya nih. Padahal dia nggak denger kalau bapaknya itu lagi manggil Mas Apip, kagak denger. Nah Mas Apip akhirnya balik tuh ke lantai 2 kan. Dari ceritanya Mas Apip nih, Mas Apip langsung ngomong, Mas Apip itu denger bapaknya tuh nyuruh dia untuk buka pintu balkon di lantai 3 guys. Nah Mas Apip ini mulai udah berasa bad feeling gitu lah. Ngapain pintu balkon dibuka? Segala mana mau maghrib lagi. Terus papanya katanya tuh maksa Mas Apip buat buka aja, soalnya gerah. Mas Apip udah bingung sendiri nih. Tapi ya dia turutin aja guys. Setelah Mas Apip buka pintu tuh balkon, Mas Apip akhirnya turun ke lantai 1. Terus ngomong tuh ke dia, "Papa kamu tuh aneh banget sih." Sambil geleng-geleng gini, "Papa kamu tuh aneh banget sih." Terus dia cuma ngerespon, "Hah, kenapa emangnya mas?" Terus Mas Apip ngomong panjang lebar. Dia cuma nanggepin kayak seadanya aja gitu sambil bercanda. "Yakin gak tuh kalau papa yang ngomong mas? Aku tadi jujur sih gak denger ya. Ada suara papa manggil, makanya aku mah heran ngelihat Mas Apip ngapain." Terus di situ Mas Apip mukanya langsung berubah kayak gitu guys. Terus kakaknya ini langsung digandeng buat naik ke lantai 2. Terus nemuin papanya nih yang emang ada di ruangan. Nah Mas Apip nanya nih, "Pak, tadi bapak kan yang nyuruh saya buka pintu balkon lantai atas. Kok ini si bocah ini gak dengar katanya ada suara bapak manggil?" Dan lu tahu apa kata jawaban bapaknya? Bapaknya tuh bener-bener bingung. Maksud kau apa? Kenapa kau buka pintu yang itu? Bentar lagi kan nongol itu Pip. Bapaknya ngejawab itu dengan muka serius sambil kayak logat-logat Medan guys. Terus Apip ini bingung dong sambil nanya berulang kali ke bapaknya nih, yang jawabannya tetap sama gitu. Bapaknya nggak nyuruh apa-apa. Di tengah-tengah kebingungan kayak gitu, tiba-tiba aja nih dari lantai atas guys, kedengeran ada suara pintu balkon yang kebanting-banting. Suaranya itu keras
keras banget. Sampai dari lantai 1 pun kedengeran guys, sekenceng itu. Terus dia ngeliat nih, muka bapaknya sama muka Mas Apip itu sama-sama ketakutan yang kayak tatap-tatapan gitu guys. Mereka panik banget. Mana itu suara muncul lagi. Terus ya, dia bilang nih, iya kan cuma tinggal tutup aja kan? Gitu. Mas Apipnya jawab, bunyi yang kayak gitu tuh bukan suara pintu, Ndok. Itu suara yang lain. Dia akhirnya ikutan bingung dong. Bapaknya sama Mas Apip ini berdua ke lantai 3 sambil kayak beriring-iringan gitu guys, sama-sama ketar-ketir. Dan pas Mas Apip nyampe ke lantai 3, dia langsung teriak, Masya Allah itu bapak, dianya lagi iklan sampo. Nah dia yang denger dari bawah itu awalnya pengen ngakak guys, karena Mas Apip malah kayak ngelawak gitu ya. Tapi pas dia buntutin tuh dari belakang, dia malah ngeliat itu justru pintu balkonnya ketutup guys, nggak kebuka sama sekali. Tapi katanya di depan itu ada perempuan rambut panjang yang lagi ngibas-ngibasin rambutnya gitu guys ke pintu yang terbuat dari kaca. Suaranya itu kayak pecutan kuda yang kayak dia lagi nyengir-nyengir gitu juga, natep semuanya yang baru nyampe tuh bapaknya Mas Apip sama dia juga katanya. Masalahnya ya, itu pintu balkon itu belum dikunci guys, karena abis dibuka sama Mas Apip tadi. Jadi gimana caranya nutup itu pintu? Karena bentar lagi pengen hujan ya kan. Nah kalau sosok itu masih ngeliatin mereka sambil kayak wing, wing, wing gituin rambutnya ke arah pintu sampai bunyi dudak, dudak, dudak. Itu kan walaupun emang bener rambutnya badai nih ya, kayak ikan sampo gitu ya, tapi kan ngeri juga. Saya pengen ngunci pintu itu kan juga kagak pengen ya kan. Nah akhirnya Mas Apip itu sampai meluk bapaknya guys. Tapi bapaknya juga ketakutan. Dia akhirnya bersembunyi aja tuh di belakang bapaknya sambil nangis histeris gitu ya guys. Turun akhirnya dia ke lantai 1. Pokoknya kata bapaknya tuh akhirnya nyogok Mas Apip buat bakal dikasih duit nih kalau Mas Apip ngunci itu pintu sekarang juga. Walaupun itu Mbak Kunti emang lagi iklan sampo di situ guys, Mas Apip akhirnya beraniin buat nutup itu pintu karena harga dirinya cuma sebatas 150.000 gitu guys, bisa dibayar gitu. Tapi buat 150.000 buat kunci pintu doang emang kayaknya saya mau juga deh, asalkan si Mbak Kuntinya itu nggak bisa masuk ya guys, asalkan itu. Lucunya di sini guys, Mas Apip tuh akhirnya nutup matanya tuh supaya dia nggak ngelihat, dan bapaknya nih ngasih instruksi kayak lurus, kirian dikit kayak begitu. Nah setelah ditutup tuh guys, Mbak Kunnya tahu nggak, tiba-tiba nangis guys, histeris banget. Untungnya suara tangisannya itu nggak lama guys, ketutup sama suara hujan. Nah ternyata guys, usut punya usut, ritual iklan sampo itu tuh udah kayak jadi ritual biasanya si Kunti ini guys, kalau pengen hujan gitu guys. Jadi kalau emang pengen hujan, si Kunti ini ya ngibas-ngibasin rambutnya sampai ngebunyi dok 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 gitu. Jadi kalah lah BMKG nih sama si Kunti, prediksi hujannya lebih tepatan si Kunti gitu. Nah katanya si mbak-mbak ini tuh emang udah dari awal nongolin badannya guys ke bapaknya, tapi nggak yang sambil ngibasin rambut gitu. Dia cuman ada di balkon itu aja berdiri. Entah mengapa dia tuh emang nggak bisa masuk guys. Jadi kayak ya aman lah intinya gitu. Yang ganggu-ganggu di lantai 2 sama lantai 1 tuh lebih serem sih dibanding Mbak Kunnya. Cuman Mbak Kun yang lagi iklan sampo itu agak lucu ya. Dasar. Yaudah guys, kalau kalian suka cerita ini jangan lupa like video ini dan juga komen ya bagian mana yang kalian suka. Terus juga jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau gue post video yang baru. Yaudah kita sampai sini aja ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kamu mau bilang bye bye nggak, Gaete? Yuk sini. Enggak. Bilang bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.